Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tasis. Kali ini materi matematika wajib kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional. Baik anak-anakku, apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan irasional? Mungkin kalian sudah sering mendengar yang namanya bentuk akar, dan itu adalah salah satu bentuk pertidaksamaan, bentuk irasional. Nah, yang dimaksud dengan pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang membuat bentuk akar. Namun dalam hal ini pembahasan yang akan kita bahas adalah pada akar bentuk linier, ya, seperti ini bentuk linier, dan akar bentuk kuadrat. Dan tentunya kalian sebelumnya sudah mempelajari apa itu bentuk linier dan apa itu bentuk kuadrat, dan cara menyelesaikan bentuk linier dan cara menyelesaikan bentuk kuadrat. Ya, oke. Nah, bagaimana penyelesaian bentuk pertidaksamaan irasional? Langkah-langkahnya ada 4 secara umum dalam menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Yang pertama adalah syarat akar. Nah, kita lihat nih syarat akar. Syarat akar, nilai di dalam akar itu pasti bernilai positif. Ya, tidak ada nilai akar nilainya negatif. Jadi nilai di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, kuadratkan kedua ruas. Nah, kuadratkan kedua ruas nanti kita lihat dalam soal bagaimana syarat-syaratnya suatu pertidaksamaan bisa dikuadratkan. Yang ketiga adalah irisan langkah pertama dan langkah kedua yang sudah kita peroleh. Nah, ini biasanya terjadi pada garis bilangannya. Yang keempat, selalu buat notasi himpunan penyelesaian. Baik, mungkin dengan contoh-contoh soal kalian akan memahami penyelesaian pertidaksamaan irasional. Kita lanjut. Next. Soal pertama. Nah, ini bentuk linier ya. Pertidaksamaan irasional bentuk linier. Baik, kita bahas. Langkah pertama ya, itu syarat akar. Jadi kita munculkan di sini ada syarat ya, syarat akar. Langsung tulis saja syarat akar ya. Karena di sini akarnya hanya satu, maka muncul syaratnya hanya satu bentuk. Namun nanti di berbagai soal bisa saja akarnya muncul 2. Ya, jadi nanti syarat akarnya tidak hanya satu. Kita lihat syarat akar di dalam akar ini. Ya, di basis akar ini ada di dalam akar. Nilai di dalam akar harus lebih besar daripada 0. Berarti X min 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan linier. Konsepnya hanya pindah ruas saja. Jadi nanti X ya lebih besar, pindah ini jadi 5. Baik, ini muncul langkah pertama, berarti dapat ini kita misalkan ini adalah jawaban yang pertama. Apakah ini sudah selesai? Belum ya. Yang kedua adalah kuadratkan kedua ruas. Ya. Kita punya nih akar soal, kembali lagi ke soal. Jadi nanti sini ada X min 5 kurang dari 1. Sebelumnya harus dipahami ya, pertidaksamaan itu bisa dikuadratkan kedua ruas kalau ruas kanan bernilai ruas kiri positif, ini sudah jelas positif karena dibentuk akar. 1 itu positif sudah jelas ya, berarti ini boleh dikuadratkan kedua ruas. Nah, ini boleh dikuadratkan ya, kedua ruas. Dua ruas, kuadratkan kedua ruas. Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruas, kembali lagi ya, maka nanti kalau kuadratkan ini terlihat kalau akar dikuadratkan akan hilang ya. Oke, pasti tulis dulu. Jadi akar misalkan ini X min 5 kuadratkan, nah ini juga 1 dipangkatkan 2. Nah, terlihat di sini akarnya hilang jadi X min 5 kurang dari 1. Nah, ini bentuk linear lagi, tinggal pindah-pindah ruas. Berarti X kurang dari 1 ditambah 5. Di X lebih besar daripada 6. Nah, kita muncul ini yang kedua. Ya, muncul yang kedua.
Nah, yang kedua. Di langkah kedua kita dapat. Nah, yang ketiga adalah irisan. Ya, irisan. Nah, irisan yang ketiga. Kita punya irisan di langkah ketiga ya, irisan. Nah, irisan dari langkah pertama dan kedua, ya langkah kedua. Nah, dia. Nah, biasanya irisan ini terjadi pada garis bilangan. Jadi kita buat saja satu garis bilangan. Nah, kita masukkan angka-angka di iris yang ada di pertidak jawaban yang ada di syarat yang ada di langkah pertama dan di langkah kedua. Ini muncul di sini angka 5, ini muncul angka 6 ya. Jadi kita buat nah ini angka 5 dengan 6, kita buat tadi ada 2 titik ya. Ada 5, ini ada 6. Oke. Coba perhatikan bagaimana cara membuat irisan. Yang pertama kita baca X lebih besar sama dengan 5. Oh, ini berarti bulatnya bulat penuh karena ada sama dengannya. Ya, kemudian kita buat lebih besar. Lebih besar berarti ke arah kanan seperti ini. Kita buat ke arah kanan terus gitu ya. Nah, kemudian basis coba bedakan misalkan ini X kurang dari 6. Nah, ini X kurang dari 6 berarti dari sini ini bulatnya penuh apa kosong? Oh, ini tidak ada sama berarti kosong. Jadi kita buat ke arah kiri dia, kiri ya. Nah, nampak di sini yang mana irisan? Irisan adalah ya daerah yang kena 2 garis. Ya, yang mana yang terkena 2 garis? Nah, yang terkena 2 garis adalah ini tidak ya, masih 1. Nah, ini juga masih 1. Maka yang terkena 2 garis. Nah, yang di R ini adalah himpunan penyelesaian. Nah, tentunya kalian sudah paham ya bagaimana notasinya. Ya, notasi himpunan penyelesaian seperti ini. Nah, ini boleh dibuat himpunan penyelesaian nanti dari 5 sampai dengan 6. Nah, ini kan di antara, berarti nanti X lebih besar dari 5 dan kurang dari 6. Ya, nanti boleh tulisnya gini X elemen bilangan real ya kalau ada tambahannya. Ya, ini angka 6 ya, ini angka 6. Paham ya? Next kita lanjut bentuk kedua. Oke, silakan dicatat. Basis hapus ya. Soal nomor 2. Mungkin kita akan coba lebih bervariasi soalnya. Nah, seperti ini mungkin. Ya, kita jawab. Oke, terlihat di soal ini ada 2 bentuk akar, berarti nanti syarat akarnya muncul 2 ya. Syarat akarnya dia ada 2, ya syarat akar ada 2 poin. Nah, poin pertama yang ini kita ambil dulu, jadi min X ditambah 3, ya, min X tambah 3 lebih besar, ya lebih besar daripada 0. Oke, bagaimana nih penyelesaiannya? Berarti ini min X lebih besar daripada min 3. Nah, selanjutnya ya nilai ini tidak boleh negatif, berarti kita kalikan dulu min 1 ya, min 1 jadi nanti X tapi berubah tanda ya, jadi kurang dari 3. Nah, gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau yang min X tidak boleh langsung dibagi, tapi dia min 1. Oh, ini jangan lupa ini tanda berubah. Ini tanda berubah ya. Kemudian poin kedua untuk syarat akar ada yang ini ya, sama 2X ditambah 1 lebih besar daripada 0 ya. Kemudian 2X lebih besar daripada min 1, jadi X lebih besar daripada min 1 per 2. Nah, ini karena positif bisa langsung membagi ya. Baik, ini kita beri nama, ini misalkan penyelesaian yang pertama, ini penyelesaian yang kedua. Jadi di syarat akar ada 2 bentuk, ya 1 dan 2. Kemudian muncul sebelah sini ya. Yang ketiga, yang kedua langkahnya, kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Nah, ketika ini dikuadratkan, misalkan kuadratkan, ini kuadratkan, maka akarnya akan hilang ya. Basis langsung aja ya. Jadi min X ditambah 3 lebih besar daripada 2X plus 1 ya. Kuadratkan kedua ruas berarti akarnya hilang. Oke, kalau ada akar ya. Kalau tidak ada akar berarti dipangkatkan 2 biasa. Nah, ini gimana? Ini biasa ya. Kita kumpulkan
persiapkan dulu yang ada X sebelah kiri, berarti min X, ini min 2X, kurang dari ini 1 tetap, ini min 3. Ini min 3X, kurang dari min 2 gitu ya. Nah, jangan lupa ini nggak boleh langsung dibagi. Jadi ini kalikan min 1, tapi ingat tanda berubah. Ya, tanda berubah. Oke. Jadi nanti ini jadi 3X, tadinya min jadi plus, kurang dari jadi lebih dari ya. Lebih dari ini angka 2. Nah, ini kalau sudah positif langsung boleh lebih besar dari 2/3. Nah, ini muncul yang ketiga. Oke. Nah, langkah ketiga adalah irisan. Langkah ketiga adalah irisan. Irisan dari apa? Nah, karena di sini muncul penyelesaian ada 3, berarti irisan yang pertama, irisan yang kedua, dan ketiga. Ya, terjadi pada garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangannya. Ya, angka-angka yang ada di garis bilangan ini apa? Angka 3, angka min setengah, angka 2/3. Nah, mana yang paling kecil kita taruh sebelah kiri. Ya, kita taruh dulu ya. Jadi misalkan yang paling kecil adalah min setengah, 2/3 sama 3 tentu lebih besar, lebih kecil 2/3. Kemudian ini angka 3. Nah, perhatikan anak-anakku. Kadang ada yang bulatnya bulat penuh, ada yang bulatnya kosong. Ini 3 berarti penuh. Ya, masuk ya penuh. Kemudian ini ada sama dengannya juga, berarti ini penuh. Ini tidak ada, berarti 2/3. Oke. Sampai sini Pasis coba akan beri warna. Untuk yang pertama warna hitam, ini misalkan X lebih kecil daripada 3. Oke, ini ya. Perhatikan cara membuatnya. Ini lebih kecil, yang pertama kita pendek saja dulu. Ya, nah yang kedua Pasis beri warna biru ya, misalnya X lebih besar daripada min setengah seperti ini gitu ya. Nah, gitu ya. Yang ketiga Pasis kasih warna merah ya, warna merah. Apa nih? X lebih besar daripada 2/3. Oke, ini 2/3 lebih besar berarti ke arah kanan. Nah, terlihat mana yang terkena ketiga garis ya. Itu yang kita hasil. Nah, ketiga garis berarti ada yang sini ya. Nah, ini dia. Oke. Berarti nanti bagaimana langkah keempat? Notasi HP, himpunan penyelesaian. Nah, kita ambil yang di arsir ini. Ya, ini adalah penyelesaian dari soal ketidaksamaan irasional ini. Jadi nanti ini modelnya di antara ya. Berarti X ya lebih besar daripada 2/3, X kurang dari sama dengan 3 ya. Karena fluidnya penuh ada sama dengannya. Nah, ini jawabannya. Oke, paham ya? Lanjut. Silakan dicatat. Kita lanjut ke materi ke soal nomor 3. Kasih hapus. Oke, nomor 3 mungkin lebih kompleks. Nah, muncul yang bentuknya adalah kuadrat. Tadi 2 soal adalah bentuk linier. Sekarang nomor 3 bentuk kuadrat. Nah, sama ya. Pemahaman kalian tentang memfaktorkan di sini digunakan kembali. Ya. Oke, kita jawab. Langkah pertama adalah syarat akar. Kita muncul syarat akar. Ya, syarat akar ada. Nah, ini syarat akar. Yang mana akar? Berarti yang di dalamnya ada hanya 1 poin ya. Akarnya ini 1 berarti X kuadrat ditambah 2X min 15 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, muncul persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat berarti difaktorkan ya. Jadi kita faktorkan, mudah-mudahan sudah paham ya. A kali C ya, A kali C sama dengan min 15. Cari perkaliannya. Kalau dijumlahkan nilainya 2. Nah, karena ini positif, negatif itu kan harus ya, negatif itu bisa min kali plus atau min plus kali min. Karena ini nilainya plus, yang besar yang plus, yang lebih besar yang plus ya. Nah, plus berapa nih? Oke, oh, dapat ya. Berarti 5 sama min 3. Masukkan di sini berarti X harus min X plus 5, yang ini min 3 gitu ya. Setelah difaktorkan, dapat pembuat 0 ya. Nah, biasa ya, ingat-ingat ya, langkah-langkah persamaan kuadrat membaca lagi. Jadi X langsung ya, X sama dengan min 5, X sama dengan 3. Kemudian ada gabil, garis bilangan. Nah, garis bilangannya kita buat lagi nih ya, ini min 5, ini angka 3, ini berarti penuh. Ya, nah, perhatikan ya, terkadang
Kita harus tahu bagaimana cara cepat untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini. Nah, perhatikan ya. Di sini lihat, kalau yang sudah difaktorkan, X-nya itu kan nilainya positif. Ya, kan 1X positif. Ini juga positif. Nah, jadi nanti kita kalikan. Positif kali positif, nilainya positif. Nah, jadi nanti langsung di sini taruh positif. Nah, ini positif. Ini negatif, ini positif. Ya, jadi kita tidak usah memakai uji titik lagi. Ya, ini pasti kasih tahu angka cepatnya seperti itu. Ya, jadi kalau lihat variabel X, X-nya positif, X-nya positif, kalikan positif kali positif sama positif. Ya. Oke, jadi yang dipinta apa? Yang dipinta nanti lihat soal lebih besar daripada 0. Nah, ini dia. Yang lebih besar daripada 0. Nah, ini dia. Lebih besar daripada 0. Oke. Kalau kita buat di langkah pertama ini dapat jadi X kurang dari min 5 ya. Kemudian atau X lebih besar daripada 3. Nah, ya, ini dapat syaratnya satu. Baik, yang kedua kita belum selesai. Yang kedua adalah kuadratkan kedua ruas ya. Kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas ya. Ketika dikuadratkan, ingat ya, nih pasti langsung ke sini, ini dikuadratkan berarti akarnya hilang, jadi X kuadrat ditambah 2X ya, ditambah 2X min 15 gitu ya. Ini kalau dikuadratkan berapa? Berarti kurang dari 9 gitu ya. Nah, ini juga bisa muncul pertidaksamaan kuadrat ya, muncul pertidaksamaan kuadrat. Jadi nanti biasa kita jadikan bawah kanan 0 dulu, jadi X kuadrat ditambah 2X min 15 min 9 ya, kurang dari 0. Terus karena kan jadi X kuadrat ditambah 2X min 24 kurang dari 0 ya. Langsung ya, kalian pikirkan sendiri ya. A kali C, A kali ini taruh X A kali C min 24 dijumlahkan. Nah, pasti dapatnya plus 6 dan min 4 gitu ya. Kemudian pembuat 0 sama langkahnya P0-nya, pembuat 0-nya berarti X sama dengan min 6, X sama dengan 4. Gabilnya, buat gabilnya dulu, gabilnya pendek garis bilangannya ini. Angkanya penuh juga ya, nah penuh karena sama dengannya, berarti ini min 6 dengan ini 4. Baik, lihat ya, ini kan positif, ini positif. Berarti taruh sebelah kanan, selalu ditaruh sebelah kanan. Berarti plus, min, plus. Yang diinginkan yang kurang dari Oke, ini kurang dari. Kita arsir ini. Jadi nanti untuk yang langkah kedua ini kita dapatkan berarti X di antara min 6 sama dengan X di antara 4. Oke, ini yang kedua. Ya. Oke, berikutnya. Apa langkah ketiga? Langkah ketiga adalah irisan ya, yang pertama dan kedua ya, yang pertama dan kedua apa nih? Nah, ini dia yang pertama dengan kedua ya. Ingat-ingat ya, kita buat aja satu garis bilangan panjang. Nah, kita masukkan angka-angka yang wah, ada banyak nih angkanya, ada 4 ya. Kita buat aja angka 4, 1 2 3 4. Yang paling kecil dari sini min 5 min 6, berarti min 6, ada min 5, kemudian ada angka 3 sama 4, kita buat angka 3 dengan 4, bulatnya bulat penuh semua. Nah, sebenarnya ini menggabungkan ya, menggabungkan gambar yang pertama dengan kedua. Nah, ini sudah ada gambarnya nih. Yang pertama seperti ini, berarti min 5 ya. Nah, ini ke sini min 5, kemudian sama 3 ke sini yang pertama ya. Yang kedua pasus di warna beda. Nah, ini yang kedua, yang ini ya gambarnya. Kita gabungkan lagi begini. Nah, ini ya, terlihat gambar ini ya, digabungkan di sini disalin dalam satu garis, maka akan terlihat mana yang terkena dua-duanya. Yang terkena dua-duanya yang kita arsir. Nah, ini ya. Oke, bagian ini terkena dua-duanya. Ya, ada garis warna merah hitam dengan biru, ini juga ada. Ya, nah, oke. Kalau kita buat berarti notasi HP-nya. Nah, ini Bapak Sis buat di sini HP-nya, ini bukan yang di sini ya, karena ini belum selesai, ini HP-nya ini untuk soal yang bentuknya persamaan irasional seperti ini. Ketika kita bedah, ini ada dua daerah, berarti X ya di antara lebih besar daripada min 6 ya, kurang dari min 5. Atau, nah yang ini juga sama bentuknya, berarti X
lebih besar daripada 3, lebih besar kurang dari 4. Nah, ini jawabannya. Ya, masih semangat? Satu lagi ya. Silakan dicatat. Kita akan melanjut ke berikutnya. Masih hapus? Ya, kita lanjut ke berikutnya. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 basis beri yang masih ada kuadratnya, ya. Nomor 4 yang ada kuadratnya. Oke, sama ya. Nah, ada kuadratnya, kemampuan kalian tentang memfaktorkan di sini dipakai. Berikutnya jawab langkah pertama berarti muncul syarat akar. Nah, akarnya ada berapa di sini? Ya, akarnya ada 2 nih, berarti syaratnya ada 2. Ada 2 poin yang kalian harus cari. Berarti x kuadrat min 2x lebih besar sama dengan 0. Poin pertama dicari. Nah, bagaimana memfaktorkan seperti ini? Nah, ini mau memfaktorkan seperti ini tidak usah pakai A kali C, tapi mengeluarkan x ya. Jadi x-nya dikeluarkan, x min 2 lebih besar daripada 0. Pasti percepat ya. Ini dapat membuat 0-nya x sama dengan 0, ini x sama dengan 2. Ya, garis bilangannya ya, ini garis bilangannya. Nah, dapat angka sini 0, di sini 2. Oke, ini karena ini plus, berarti ke sini juga hasilnya plus. Plus, min, plus. Yang diinginkan yang plus ini. Nah, nanti kita dapat di sini nanti x lebih besar daripada 0, maaf bukan lebih besar. Nah, ya. X kurang dari 0, X kurang dari 0, atau X lebih besar daripada 2. Ya. Berikutnya poin kedua. Poin kedua, ini kita anggap ini jadi persamaan yang pertama. Ya, jawaban pertama. Poin kedua yang linear, 3X ditambah 6 lebih besar daripada 0. Jadi ini 3X lebih besar daripada min 6, X lebih besar daripada min 6 dibagi 3, dan X lebih besar daripada min 2. Ini yang kedua ya. Jadi sudah ada dua bentuk ya, sudah ada 2 bentuk. Sudah ada yang pertama, kedua. Oke, berikutnya syarat akar sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah kuadratkan ya, kuadrat dan kedua ruas. Oke, kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas, ini dikuadratkan berarti akarnya hilang, dikuadratkan akarnya hilang. Oke, langsung tulis ya, x kuadrat min 2x kurang dari 3x ditambah 6. Nah, ini biasa ya, jadi x kuadrat min 2x, kita kumpulkan dulu ruas kanannya yang 0, jadi min 3x min 6 kurang dari 0 gitu ya. Jadi nanti x kuadrat berapa nih? Ya, jadi min 5x gitu ya, ini min 6 kurang dari 0. Oke, ini berarti difaktorkan kembali. Ingat ya, dari A kali C, X ke ini X, taruh A kali C, berarti min 6, dijumlahkan min 5. Ya, sudah dapat? Oke, berarti harus min ya, min 6 plus 1 kurang dari 0. Oke, jadi dapat X sama dengan 6, X sama dengan min 1, berarti garis bilangannya, kalau kita buat, nah ini, buat juga karena ada sama dengan, berarti min 1, ini 6. Oh, ini dari plus ya. Min plus. Oke, sudah paham ya? Sebelah kanan plus, dan dipindah yang negatif nih, dia negatif. Nah, nih dapat nih. Nah, berarti yang ketiga ini kita peroleh jadi X di antara min 1 sampai dengan 6 gitu ya. Ini yang ketiga. Oke. Langkah berikutnya adalah yang ketiga, irisan. Nah, irisan dari mana nih? Oh, kita lihat nomor 1, 2, 3. Berarti irisannya ada 1, 2, 3 ya. Kita buat satu garis. Nah, kita kumpulkan angka-angka yang ada. Oh, angka 0 ada, angka min 2 ada, angka 2 ada. Oke, berarti ada berapa tuh? Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya mungkin ya. Coba kita lihat dulu. Nah, pertama min 2 dulu ya. Min 2, kemudian min 1, kemudian angka 0, angka 2, angka 6 ya. Kita masukkan semuanya pokoknya. Bulatnya juga bulatnya penuh semua ya, karena ada sama dengan semua, penuh semua ini kita buat. Oke, jadi tinggal gabungkan nih. Yang gambar sini masukin di sini ya. Berarti 0 sampai dengan 2. 0 ini angka 0 ya, 0 ke arah kiri, terus ini 2 ke arah kanan. Ya, berarti ini yang pertama.
basis ganti warna biru ya. Nah, misalkan yang ini warna biru, yang kedua X lebih besar daripada min 2. Nah, ini min 2 besar segini ya, jadi buat dia lebih di atasnya. Yang kedua, yang ketiga nih min 1 min 6 ya, kita buat warna merah misalkan min 1 sampai dengan 6. Nah, ini min 1 sampai dengan 6 ya. Mana yang terkena irisan dari 1, 2, dan 3? Itu jawabannya ya, irisan 1, 2, dan 3 ini ya. Nah, ini dia ada nih, irisan 1, 2. Oke, kena 3 garis ya, ini kena 3 garis juga. Oke, maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, berarti ini ada dua bentuk yang diantara, berarti nanti X lebih besar daripada min 1 sampai dengan 0, atau ya X juga di antara lebih besar daripada 2 sampai dengan 6. Nah, ini jawabannya ya, kalau dibuat himpunan ini himpunan ya, lebih jaga. Baik, ini materi tentang perdidasaman irasional. Mudah-mudahan kalian pahami. Ulang-ulang terus video yang pasti share, dan coba kalian mengasah pemahaman kalian apa yang sudah Pasis sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan WA Pasis. Oke. Dan Pasis hapus ya, dan kalian catat ini. Kemudian untuk latihan ya, pemahaman kalian dari yang sudah Pasis sampaikan, ingat dalam belajar itu 20% kalian mendengarkan guru, 20% kalian mencatat, 60%-nya adalah kalian latihan ya, sehingga ilmu yang kalian peroleh benar-benar melekat pada kalian. Kita coba latihannya ya. Nah, ini ada 3 soal. 3 soal latihan pemahaman. Silahkan kalian kerjakan dan kalian upload nanti di tugas pengetahuan ya. Baik, Pasis tunggu untuk kalian mengerjakan soal hari ini ya. Dikumpulkan nanti sampai dengan jam 3. Pasis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.